Ngomongin security ini nggak ada habisnya. Ya, virus, malware itu makin selalu update. Apalagi hacker ini udah makin pinter-pinter sekarang. Ya, terkait security dan kebocoran data, bahkan salah satu perusahaan bank di Indonesia nih, ini kena sanksi. Ya, bahkan sampai pemberhentian layanan sementara. Makanya di Indonesia regulasinya makin ketat. Gitu. Nah, di sini kita akan pembahasannya seru banget nih, dan kita akan ditemani oleh tim dari Westcon dan akan ngebahas produk dari F5. So, kita bahas. Welcome to VB Talks. Nah, kita udah kehadiran tim dari Westcon nih, ya. Welcome Mas Ali dan Mas Edo di VB Talks. Oke, nah kita sekarang akan bahas tentang security nih. Salah satunya adalah yang paling gede kan kebocoran data gitu ya. Tapi kita generalin dulu deh ya. Masalah security ini nih, apa sih Mas yang lagi marak-maraknya nih di sini? Mungkin belakangan ini ya, jagat dunia itu lagi diramaikan lah oleh salah satunya itu dari hacker yang menamai diri itu Bjorka ya. Ini dia cukup unik ya. Jadi si Bjorka ini itu dia dan beberapa hacker yang bermain di ranah ini itu dia banyak menyerang institusi dari pemerintahan salah satunya. Nah, cara dia main ini sebenarnya agak unik ya. Dia itu mengambil data dari sebuah aplikasi yang dimiliki oleh pemerintah, lalu dia membagikan datanya secara gratis kepada orang-orang di sana. Tetapi sebelum data ini dia bagikan secara gratis, dia memberikan sampel untuk memberitahu nih loh, saya berhasil ngebobol sebuah aplikasi di sini. Ini ada data yang berhasil dia publish, salah satu orang penting ya, pejabat yang ada di Indonesia itu, memberikan sampel di sana, dan dia habis itu menjual data ini ke orang-orang atau yang ada di dalam forum. Lalu dia memberikan data secara gratis apabila sudah tidak ada lagi orang yang data itu. Nah, ini kita lihat sebagai ironi ya, karena kita melihat bahwa pemerintah ini atau mungkin pemilik aplikasi ini harusnya adalah sebagai orang yang bertanggung jawab menjaga data yang dia kelola di aplikasi tersebut. Karena 72% dari hacker yang menyerang aplikasi ini, dia tuh mengincar data yang ada di dalam aplikasi tersebut. Seperti itu. Oke. Itu dijualnya kemana sih Mas? Kalau misalnya apakah ke orang yang diserang gitu ya? Misalkan data dapat nih salah satu pejabat misalnya gitu ya. Nah, dia ini memeras atau emang dijual gitu loh, atau dijualnya ke kemana? Ada semacam forum ya Mas, forum bebas, forum breach data gitu, semacam seperti itu. Dia itu memberikan sampel selalu saya bilang tadi, sama whole data nih, big data yang berhasil dia bobol di sana. Nah, dari situ dia jual nih biasa data ini. Kan tujuan hacker itu kan mendapatkan uang kan dari hasil pekerjaan dia mengambil data dari aplikasi ini. Data ini dia jual, dia tawarkanlah kepada orang yang ada di forum ini. Siapa yang beli? Ya banyak gitu. Orang mungkin dengan segala keperluan dia, dengan kepentingan dia ini membeli data dia untuk keperluan dia. Misalnya untuk mengambil sampel data dia pakai nick-nya lah, dia pakai alamatnya, nomor telepon, seperti itu. Nah, biasanya kalau sudah dibeli, dia berikan lagi datanya secara gratis nih ke orang-orang yang belum punya gitu. Karena sudah nggak ada nilainya juga data ini kan, sudah ada yang beli. Oke. Serem banget berarti ya. Kalau gitu ya. Nah, tapi tadi juga Mas Ali mention harusnya ini malah jadi tanggung jawab si perusahaan yang kebobolan gitu ya. Betul sih, harus menjaga keamanannya lebih tingkat lagi gitu ya, lebih maksimal lagi gitu ya. Nah, itu gimana tuh kalau misalkan perusahaannya tuh kebobolan gitu ya. Nah, katanya tuh ada isu-isu nanti ya di 2024 ya kalau nggak salah Mas Ali ya. Jadi regulasi di Indonesia ini malah ngasih sanksi juga ya. Kayak gitu ya Mas Ali ya. Betul. Ya, jadi gini Mas Yogi. Jadi data yang kita bahas tadi itu kebanyakan berasal dari aplikasi. Karena banyak sekali data itu yang disimpan di dalam aplikasi ya. Yeah. Nah, ketika perusahaan tidak berhasil menjaga keamanan data yang dia kelola ini sampai diambil oleh orang yang tidak punya kepentingan apapun, berarti kan ini kebocoran data nih ya. Yeah. Dia nggak bisa mengelola gitu. Nah, itu sebenarnya sekarang ini sudah ada aturannya Mas. Itu namanya Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Oke. Jadi yang mana adalah menjaga hak ya dari orang-orang yang punya data ini sebagai kita sebagai user gitu ya.
dilindungi datanya. Apabila si pemilik aplikasi atau pengelola aplikasi ini tidak berhasil menjamin data ini tersimpan dengan baik dan kebobolan, itu ada sanksinya. Nah, sebenarnya aturan ini sudah ada, Mas, dari tahun 2023 ini. Tetapi baru diberlakukan mulai tahun 2024. Yang artinya si pemilik aplikasi ini harus aware bahwa nggak boleh lagi ada kebocoran data seperti ini. Emang saat ini tuh harus aware banget gitu ya terkait pengamanannya ini. Nah, kita kedatangan produk F5 nih ya. Kita akan coba bedah teknologi-teknologi apa sih yang bisa digunakan gitu. Nah, tapi sebelum itu kita mungkin ada orang yang belum tahu F5 gitu ya. Apa sih Mas F5 gitu ya? Monggo, siapa nih yang mau jawab? Saya. Boleh, Mas. Siap. Nah, jadi kalau misalnya kita ngomongin F5 ya, sebenarnya F5 itu solusinya cukup banyak. Intinya tuh F5 itu ngebantu. Tadi kan kita ngomongin bahas era digital, semua pakai aplikasi. Bisnis sekarang semuanya pakai aplikasi. Nah, gimana caranya aplikasi yang dipunya sama customer itu bisa dijaga mulai dari aplikasi selalu aktif, jangan sampai ada down. Terus ketika diakses jangan sampai lemot. Dan yang terakhir nih yang paling penting, kita pengen jagain gimana caranya aplikasi kan tadi banyak nyimpen data ya, ditargetin sama hacker kayak yang diinfo sama Mas Ali. Gimana caranya nih kita jagain supaya aplikasinya tuh aman. Nggak sampai datanya diambil, nggak sampai kayak semacam halaman aplikasinya dirubah atau dimasukin kayak semacam scripting sama hacker gitu kan. Nah, itu yang bisa dibantu dijagain sama F5. Apalagi nih Mas, teknologi-teknologi dari F5 gitu yang emang kalau di VB Cloud kita juga sempat bikin satu teknologi di F5 itu kalau nggak salah namanya Cloud Distribute Service ya. Betul. Nah, itu boleh kita breakdown kan. Jadi sebenarnya di F5 Distribute Cloud itu tuh salah satu solusi dari CloudWav-nya F5. Apa sih keuntungannya kita pakai CloudWav gitu kan? Pertama, kalau aplikasi kita tersebar, kita cukup proteksinya satu tempat aja. Nah, terus yang diberikan proteksi sama CloudWav-nya F5 tuh apa sih gitu kan? Nah, pertama itu nggak cuma proteksi dari serangan di layar aplikasi. Misalnya kayak serangan di layar aplikasi kan yang udah standar sesuai OWASP Top 10, SQL injection, cross-site scripting, itu udah pasti bisa diblok. Terus yang kedua, kita perlu tahu nih yang akses aplikasi kita tuh siapa, apakah orang atau bot. Karena banyak nih Mas, yang akses itu kan tool scanning aja deh, tool scanning itu kan bisa membaca bot. Nah, itu bisa diproteksi juga sama nanti si WAF. Nah, terus selain itu, ketiga, kalau misalnya customer udah punya API, sekarang kan banyak ya teknologi menggunakan API. Nah, API-nya di F5 itu nanti bisa dibantu untuk proteksi juga. Selain proteksi, nanti bisa ditunjukin secara visibility-nya, kayak discovery. Jadi misalnya customer punya banyak endpoint API nih, dan mereka nggak tahu sebenarnya mereka punya endpoint API-nya apa aja. Nah, nanti di F5, nanti kelihatan tuh, yang diakses sama klien, karena API mereka nanti kelihatan ke discovery. Dia punya endpoint API apa aja sih? Dan nanti dari situ, informasinya bisa di-download sama customer. Dijadiin kayak semacam Swagger file. Jadi ada dashboard ya yang emang buat monitor semua activity terkait keamanan gitu. Oke. Sama satu lagi Mas, Boleh. terakhir itu juga ada untuk DOS protection-nya. DOS. Ya mulai dari layar 7 sampai ke layar network juga. Layar aplikasi sampai ke layar network. Ini layer-layer yang dimaksud ini OSI layer ya. Masih layar benar, sorry lupa dimensi. Nah, ngomongin masih F5 nih Mas, ada nggak sih contoh company yang emang mungkin F5 ini udah banyak handle industri apa gitu loh yang emang paling besar gitu sekarang? Jadi mungkin sebelum saya bahas banyak dipakai di industri mana nih, jadi saya menjelaskan sedikit ya, si F5 ini dari mana dan seperti apa. Jadi intinya F5 ini tuh perusahaan dari Amerika. Dia sudah berdiri dari tahun 1996 ya. Mungkin awalnya itu banyak user yang tahu itu adalah F5 ini adalah organizer company. Iya memang itu betul. Cuma seiring berkembangnya teknologi internet ini booming saat itu, F5 ini mulai melebar nih spektrumnya. Dia nggak hanya bermain di load balancer saja. Dia bermain itu di security, capability, sama di how to memaintain aplikasi ini bisa diakses dengan cepat dan menyenangkan lah bagi para user. Nah, berangkat dari situ, banyaklah user yang menggunakan si F5 ini nih di Afrika. Udah masuk ditanyakan juga. Siapa aja yang pakai sebenarnya sih? Dulu, mungkin dan sebagian besar customer yang banyak memakai hingga saat ini ya, itu pertama itu adalah dari telekomunikasi. Lalu kedua itu adalah dari FSI, Financial Service Industry. Ini bagian kali ya, dari perbankan,
sudah jelas bank buku 4, bank buku 3 dan sebagainya macamnya itu banyak sekali menggunakan e-Five. Face ID juga mungkin banyak yang nggak hanya di perbankan saja ya, di asuransi, fintech, lalu lembaga finansial, itu juga semua rata menggunakan e-Five. Lalu berikutnya adalah dari government. Ini banyak sekali dari mulai kementerian, lalu lembaga BUMN ini banyak sekali. Hingga sektor-sektor yang mungkin tidak terpikirkan sebelumnya ya. Dari mulai manufaktur sampai dengan akademis itu banyak sekali yang menggunakan e-Five. Jadi kita semua bermain di semua sektor industri yang ada di customer list. Oke, jadi gede banget ya E5 ya. Iya, betul. Aku pengen tahu dulu nih Mas. Jadi Vimbi Cloud dan E5 ya dan Westcon ini kan kita kerja sama nih. Servicesnya itu buat ngebantu ini si perusahaan gitu ya, buat di sisi keamanannya itu bentukannya apa nih Mas? Kayaknya kita perlu kasih tahu dulu nih ya, biar kegambar gitu ya. Oke, thank you Mas Yogi. Jadi ini menarik nih. Jadi e-Five ini kita bisa bilang tuh punya segala rasa ya. Jadi kita juga melihat lah bahwa sekarang itu banyak tipikal customer yang mempunyai deployment dengan tipe yang bermacam-macam. Ya. Ada yang dia itu masih fully di on-prem, ada yang sudah mengadaptasi di public cloud, private cloud, mungkin ada yang hybrid nih, dua-duanya gitu. Nah kita melihat nih bahwa dari keadaan ini kita pun juga harus bisa menyesuaikan dari kondisi user ini, kira-kira kita bisa membawakan solusi yang masuknya seperti apa. Nah menjawab hal tadi, kita punya 3 jenis Mas. Ya. Yang istilahnya itu bisa sesuaikan dengan kebutuhan si user ini. Pertama dari yang typical on-prem, kita punya yang modular to box, modular typical appliance hardware. Itu kalau user yang menggunakan metode on-prem lah ya, seperti itu. Lalu kalau user lebih suka modelnya itu yang istilahnya itu di public cloud atau mungkin di virtualisasi, kita punya software. Oh, udah berupa tools gitu ya? Betul, software diinstal di sebuah virtualisasi, kita pasangkan license, itu bisa di 2 tempat Mas. Oke. Virtualisasi atau ditaruh di cloud juga bisa. Tapi terakhir kalau misalkan user ini dia makanya hybrid atau mungkin dia taruh di beberapa jenis public cloud, kita punya itu yang cloud based. Nah ini enak nih, dia kalau misalkan punya resource itu di beberapa public cloud sama mungkin campuran sama yang di lokal, yang namanya hybrid itu, user nggak perlu pikir lagi nih nanti istilahnya, wah saya harus invest banyak nih di setiap public cloud atau mungkin saya harus di public cloud juga sama di on-prem juga. Nah cukup satu dari service kita aja yang kita digunakan lah. Itu namanya disebut full service ya, cloud based. Mantap. Paling enak juga ya Mas ya, kalau misalnya kita ngomong public cloud ya. Jadi kan si customer itu atau pengguna ya, mereka nggak usah nyiapin resource lagi. Nggak ada yang perlu diinstal di data center mereka lagi. Mereka tinggal nyalain service di E5, Ya. tinggal nyalain, ya udah aplikasinya tinggal diproteksi. Simple. Berarti secara automation juga ya bisa dibilang ya. Jadi udah langsung aman gitu ya. Oke, ini oke banget sih. Nah, kita ke ini deh ya, use case nih, ngomongin studi kasus deh ya. Oke Mas Yogi, jadi mungkin kita semua sekarang juga tahu ya, ini belakangan ini nih dan sedang ramai di media lah ya, bahwa sedang ramai judi online lah. Tuh dari berita tuh kayak setiap hari tuh nggak putus-putus ya gitu, kalau judi online ini lah. Nah ini ada fenomena di mana si pemerintah ini kan juga sudah susah payah ya memblokir si situs judi online ini lah, dari IP address-nya, dari web address-nya, diblokir dia muncul lagi, diblokir muncul lagi, selalu kucing-kucingan gitu. Nah nampaknya si pemilik judi online ini nih, yang si tim IT-nya lah gitu, dia ini nggak kehabisan akal nih. Dia itu sekarang mencoba mencari inang. Ini tempat di mana dia bisa menumpang, mempromosikan atau menjalankan si fungsi judi online ini. Serem juga ya. Jadi salah satu cara buat hacker masuk sampai ke situnya gitu ya. Nah mungkin dari Mas Edo ada nggak kayak studi kasus nih, kita belajar dari kasus-kasus lain gitu ya. Mungkin ada dari Mas Edo. Oke, jadi mungkin kalau kita ngomongin kasus hacking itu kan banyak banget ya. Yang intinya itu mulai tadi ngerubah halaman website, jadi online atau sampai ngambil data, gitu kan. Nah itu sebenarnya kalau kita ngomongin cara hacker masuknya itu dari mana, gitu kan, sehingga bisa muncul banyak use case seperti itu. Nah sebenarnya cara masuknya itu ada beberapa hal ya. Bisa dari dia ngirimin semacam informasi lewat email, gitu kan. Terus orang di dalam internal asal download, masuk gitu. Oh ini triggernya ya, Triggernya dari email, dari download. dari hal download, bener kan. Terus sama yang paling penting itu adalah dari
service yang dipublish itu yang sensitif. Jadi kita punya semacam service yang kita publish di internet yang siapapun bisa akses. Nah, tapi itu informasi yang sensitif atau mungkin service tersebut rentan. Contohnya apa? Contohnya misalnya ada website gitu kan. Website dipublish ke internet, API dipublish ke internet, ternyata rentan. Ya. Nah, itu yang paling banyak diserang sama hacker. Ketika udah masuk, ya hacker mulai dari masukin injection comment gitu kan. Ketika udah masuk, ya dia bisa ngolah datanya apapun. Bisa ngerubah halaman website, terus bisa sampai masukin script atau bisa sampai ngambil datanya. Baik lagi nih, ya gimana sih cara mengatasi gitu ya hacker gitu kan, atau meningkatkan keamanan ya security company kita gitu ya, atau perusahaan Bapak Ibu gitu ya. Nah kebetulan ya kita dari tim VB Cloud ya dan dari Westcon ya untuk produk E5 ini ada promo nih ya Mas Ali ya dan Mas Edo ya. Boleh siapa yang mau ceritain promo kita nih? Oh iya, siap. Nah ini bagian paling menarik nih. Jadi ya mungkin beberapa dari pemilik aplikasi ini selama ini dia tidak mengetahui ya kalau mungkin aplikasi yang sudah dia publish ini mungkin ada yang bolong atau mungkin Anda pernah kena serangan dari hacker tapi tidak mengetahuinya gitu. Nah kita ini memberikan free campaign ya kepada customer yang mungkin punya aplikasi. Kita jalan bareng sama VB Cloud juga. Ini kita memberikan vulnerability assessment dan blind spot check. Nah, itu apa sih sebenarnya? Jadi intinya kita memberikan visibilitas kepada si pemilik aplikasi ini dan free scanning ya gitu untuk menghasil lihat visibilitas bahwa aplikasi mereka apakah ada yang bolong kah atau mungkin yang menjadi celah bagi hacker untuk masuk seperti itu. Dan kita memberikan assessment nih selama beberapa waktu. Ada serangan dari mana saja yang mungkin selama ini tidak pernah terlihat oleh si pemilik aplikasi ini. Dari sini kita bisa ngasih lihat nih bahwa oh aplikasi kita ternyata nih nggak aman selama ini gitu. Dan ini sangat berpotensi kalau bisa hilang data dari yang kita miliki. Itu kita memberikan campaign seperti itu. Oke, jadi ada assessment dulu ya, kita cekin nih mereka ada yang bolong di mana, yang nggak amannya di mana gitu ya. Mungkin ini Mas, kan kebanyakan dari orang itu mereka pede ya, aplikasi kita aman nih, aman-aman. Ternyata pas kita kasih campaign ini gitu kan, mereka cukup lewatin trafiknya kayak Five gitu kan, ternyata kelihatan, oh yang lakuin traffic yang akses ke arah aplikasi kita banyak nih, dan trafficnya itu misalnya bersifat attack gitu kan. Nah paralel sambil mereka dapat visibility tadi, kita ngelakuin scanning juga, tapi atas persetujuannya dari customer lagi sih. Iya pastinya, jadi jangan sombong-sombong gitu. Oke. Jadi dari kita bakalan ada free assessment gitu ya. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu ya atau teman-teman yang nonton podcast ini bisa langsung hubungi tim VB Cloud ya, karena nanti kita akan menjembatani ya untuk bisa menggunakan teknologi-teknologi atau produk dari E5 gitu ya Mas Ali. So thank you banget Mas Ali ya, Mas Edo udah hadir ke VB Talks. Thank you banget nih ya. Oke teman-teman ya, itu tadi perbincangan kita dengan tim Westcon ya, dengan solusi-solusi dari E5 tentunya untuk mengamankan masalah-masalah dari malware, virus dan hacker tentunya ya. Oke kalau gitu sampai ketemu di next topic ya di VB Talks. Saya Yogi Wardana selaku host VB Talks undur diri. Thank you sekali lagi ya untuk tim Westcon. Bye bye guys. Thank you guys. Thank you.